loh aku tuh nggak ninggalin Yesus Pak, bilang gitu. Justru karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam. Terus Bapak langsung gini, ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi ini. Jadi Papa tuh Assalamualaikum Mbak Natalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Ya, mudah-mudahan keluarganya sehat semua. Amin. Iya. Nah, Ini Mbak, siapa sih sebenarnya Mbak Natalia ini? Mungkin bisa diceritakan. iya, Iya, monggo. iya makasih banyak Pak Bambang, makasih banyak buat channel Hidayatullah TV ya. Ya, Alhamdulillah ini suatu kehormatan, suatu kebanggaan juga ya. Aku bisa diundang nih dari Hidayatullah TV bersama dengan Pak Bambang. Alhamdulillah. Nah, untuk mengenai siapa aku gitu ya, terus sampai bisa kayak begini sekarang ini, sebenarnya prosesnya sih panjang gitu ya kalau mau diceritain gitu, tapi saya cerita sedikit aja deh ya. Nah, jadi dari awal ya, nah aku ini terlahir di keluarga Kristen. Jadi papa aku Kristen dan dia kerjanya pun di ini kantor Kristen LSM ya, LSM Kristen, dan dia pindah dari satu kota ke kota lainnya. Nah, dan waktu itu aku lahir. Nah, dilahirkan itu saat papa tugas di Papua. Jadi aku ini kelahirannya Manokwari, kelahiran Papua ya Pak ya. Nah, hmm. di situ jadi papa sama mama gitu kan tinggal di sana, dan papa itu kerjanya itu karena LSM ya, jadi melayani masyarakat. Itu aku ngelihat ini hal-hal kebaikan, hal-hal apa yang dia tunjukin kepada aku gitu ya, di depan mata aku kepada masyarakat yang dia layani, itu membuat aku melihat kasih Yesus itu nyata gitu. Nah, ini karena versi dulu kan menyembahnya Yesus gitu ya, jadi yang kelihatan kasihnya itu ya kasih Yesus gitu, nyata banget di dalam kehidupan dari apa yang papa aku kerjain. Nah, dan papa ini uh, menikah, maksudnya mama saya gitu ya. Nah, jadi papa saya ini kan menikah sama mama kan. Nah, mama saya itu seorang murtadin gitu. Nah, jadi di situ pun aku ngelihat mama yang uh, berpindah ya, menyeberang dari agama Islam, terus masuk ke agama Kristen. Dia mengajarkan aku dan kakak-kakakku, kami kan berempat saudara ya, tapi saya anak terakhir. Di situ ngelihat mereka itu orang tua yang taat beribadah gitu loh, taat ke gereja, dan itu pun yang dididik ke kami itu jadi harus baca Alkitab tiap hari. Mau apa-apa itu harus berdoa dulu gitu. Jadi bener-bener kita itu dibimbing untuk menjadi Kristen yang taat gitu ya. Nah, jadi untuk kegiatan-kegiatan gereja pun juga uh, ngikut gitu loh, ada kegiatan ini, kegiatan itu, berusaha ikut untuk menjadi aktivis-aktivis gereja juga untuk terlibat gitu di dalamnya. Nah, terus dari yang Papua, terus masih bayi kan pindah ya ke Kalimantan, terus pindah ke NTT gitu kan. Jadi pindah-pindah gitu, semakin ngelihat kan biasanya LSM Kristen kan ngebagi-bagi ini ya, bagi sembako, terus bagi-bagi apa uang buat pendidikan, terus untuk usaha-usaha orang yang nggak punya pekerjaan gitu ya. Banyak contoh-contoh hal-hal mengasihi yang diwujudkan dalam memberi kepada sesama gitu ya, yang papa aku ajarin kan dari kerjaannya kayak gitu. Di situ semakin aku melihat kasih Yesus ya dari apa yang papa aku tunjukin gitu kan. Di situ aku pun ngerasa aku tuh cinta banget sama Yesus ya. Kok baik banget gitu Yesus dalam hidup aku. Terus aku juga sama keluarga bisa berbagi gitu. Nah, tapi semakin cinta pada Yesus gitu, semakin pula aku mempelajari tentang diri Yesus. Nah, jadi aku mulai bertanya-tanya juga nih gitu. Mulai bertanya-tanya, Yesus itu sebenarnya dia manusia apa utusan kayak gitu. Nah,
Karena kalau kita ngelihat dari kitab sucinya sendiri ya, waktu agama Kristen kitab sucinya kan Bible. Pedoman hidupnya Alkitab ya, Bible ya. Jadi saya baca-baca di situ, kok ada sih ayat-ayat itu Yesus itu cuma bilang apa tuh namanya? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa gitu. Nah, jadi ini aku mikir, ini Yesus bilang Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita itu berarti kan termasuk yang menyebutkan yaitu Yesus kan. Nah, itu kan ada tuh di Markus 12 ayat yang ke-29 ya. Nah, jadi kalau aku ngeliat di situ, berarti Yesus juga punya Tuhan dong. Dan Tuhannya Yesus itu Esa. Nah, jadi di situ aku bertanya-tanya sih, mikir gitu, ini kok gini ya. Tapi yang namanya di doktrin ya, kalau ragu itu dosa kan, jadi berusaha yakin Yesus itu Tuhan gitu kan, berusaha yakin gitu. Nah, terus pernah juga gitu ya, waktu kecil itu kan aku sekolah negeri ya, itu dulu aku waktu di Pontianak. Nah, kan punya temen ya, kalau waktu di sekolah sih aku yang Kristen sendiri di kelas gitu, tapi yang lain Islam semua. Terus kalau punya teman-teman Kristen itu kan teman sekolah minggu aja gitu ya. Nah, jadi teman-teman ya waktu kecil gitu ngumpul, terus kadang di kelas ikut pelajaran agama Islam kan, kalau di kelas pas agama Kristen lagi nggak ada guru gitu, jadi dengerin orang belajar agama Islam. Nah, jadi waktu aku denger itu kan jadinya tahu gitu ya, umum juga kan, mayoritas kan Muslim ya, jadi tahu Tuhannya orang Islam itu kan Allah gitu ya. Nah, tulisannya kan kalau kita ngelihat di eja dalam bahasa Indonesia kan Allah gitu tulisannya. Aku pernah tanyain sama guru agamaku, guru sekolah mingguku gitu kan. Aku tanya, Bu, Tuhannya kita itu kalau di Alkitab, di Bible gitu, kan ditulis Allah. Nah, karena di Bible kan tulisnya Allah gitu ya, Tuhan Allah kita gitu. Terus, jadi ada nama yang disebutkan di dalam Bible, nama Tuhan itu Allah gitu kan. Terus aku bilang, berarti Tuhannya kita sama Tuhannya orang Islam sama dong. Kan Tuhannya orang Islam kan Allah. Kalau ditulis bahasa Indonesia tulisannya Allah. Berarti Tuhannya kita sama dong, sama-sama Allah, sama-sama Allah gitu. Tapi yang ada itu malah dapat jawabannya gini, Tuhan kita itu ya Yesus. Loh, tapi ini di Bible kan, di Alkitab kan tulisannya Allah. Tapi tetap itu guru agama, guru sekolah minggu gitu ya, bilangnya, ya enggak, Tuhan kamu itu ya Yesus. Tuhan kamu ya Yesus. Kalau kamu nggak percaya, kalau kamu ragu, ya berarti kamu dosa. Ya udah dibilangin, kalau ragu itu dosa kan jadinya takut gitu ya Pak ya. Apalagi anak masih kecil dibilangin ragu itu dosa gitu ya, takut. Jadi cuma berusaha, Tuhan aku minta maaf udah ragu. Jadi kayak tobat gitu loh, kayak seolah tobat versi Kristen gitu ya, tobat gak kepengen ragu lagi gitu, kepengen bener-bener percaya Yesus itu Tuhan. Ya walaupun sebenarnya pikiran-pikiran itu, keraguan-keraguan itu tetap mengganjal gitu loh di pikiran, di hati gitu, tetap aja. Jadi tobat dalam kepikiran yang tetap ragu gitu. Ini bener nggak sih Yesus itu Tuhan gitu? Karena ditulisnya Tuhan itu kan Allah gitu. Nah, terus semakin beraktivitas juga semakin bertumbuh usia gitu ya, semakin terus berpikir, semakin banyak mempelajari juga yang ada di dalam Bible. Jadinya aku pun juga cari-cari tahu gitu, Yesus itu kayak gimana kan. Jadi belajar-belajar dan banyak kisah-kisah tentang Yesus yang membuat semakin nggak percaya gitu loh, ini Tuhan apa bukan, semakin meragukan ketuhanannya Yesus gitu loh Pak, intinya itu gitu ya. Nah, jadi kalau Tuhan kan taunya kan Tuhan itu pasti maha segala-galanya ya. Ya. Tuhan itu pasti maha kuasa, Benar. maha tahu ya kan, maha tahu. Terus pasti nggak pernah lapar, nggak membutuhkan apa-apa gitu kan. Sempurna begitu ya. Iya, sempurna lah. Pasti yang namanya Tuhan pasti harus ya maha segala-galanya. Berbeda dengan makhluknya. Nah, berbeda dengan makhluknya.
Nah, jadi waktu itu ada juga cerita yang sebenarnya orang-orang Kristen lainnya pun juga udah banyak yang tahu sih ayat ini, cuma aku nggak tahu apa ada yang berpikir sama dengan seperti apa yang aku pikirkan pada waktu itu gitu. Jadi gini Pak, di Matius 21 ya, ayat 18 sampai ke 19. Di situ kan jelas gitu diceritain. Yesus itu lapar gitu. Nah, jadi saat Yesus merasa lapar, Yesus tuh jalan. Dia ngelihat pohon ara. Nah, dia datengin, ternyata kok pohon aranya itu nggak ada buahnya gitu. Jadi kan dia kayak kayak kena prank gitu kan. Nah, dikirain ada, ternyata nggak ada gitu. Udah lapar, dia jalan nggak ada gitu. Terus jadinya Yesus marah, Yesus kutuk pohon ara itu supaya nggak berbuah lagi selama-lamanya. Nah, dari situ aku mikir gini, Tuhan itu pasti nggak pernah lapar. Tapi di situ Yesus lapar. Hmm. Nah, berarti Yesus gimana dong? Apakah dia Tuhan? Sedangkan kalau Tuhan itu pasti nggak pernah lapar, tapi Yesus pernah lapar. Nah, terus tentang kemahatauan juga. Yang namanya Tuhan pasti maha tahu. Yesus berarti kan awalnya nggak tahu kalau pohon ara itu nggak ada buahnya. Tapi dia datengin karena dia kirain pohon ara itu ada buahnya. Nah, berarti Yesus kan nggak maha tahu. Sedangkan Tuhan itu pasti maha tahu. Nah, jadi di situ saya langsung berani berpikir gitu lah, berani berpikir ini berarti bedanya kok kelihatan banget Yesus ini manusia gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kita ya yang percaya ada Tuhan Allah, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus gitu ya, atau ada yang percaya uh, Allah menjelma jadi manusia, jadinya Yesus gitu ya. Yeah. Itu sih terserah mereka gitu ya. Tapi kalau buat aku merasa kalau saat itu misalnya aku sedang kelaparan gitu. Terus aku berdoa kepada Tuhan. Sedangkan Tuhan itu sedang kelaparan. Berarti siapa yang akan nolongin aku? Sama-sama laparnya gitu. Nah, iya kan sama-sama laparnya kan jadinya nggak bisa lah aku nerima sosok Tuhan yang juga punya masalah kayak aku gitu loh. Nah, terus yang memberikan aku solusi siapa? Kan gitu. Masa aku kelaparan datang Tuhan ke yang kelaparan juga, apa nggak rebutan makanan tuh nanti? Iya, nanti Mbak Natalia yang ngasih makan kepada Tuhan. Nah, kan lucu juga jadinya ya kan. Ya jangan kayak gitulah gitu ya. Nah, sekarang kita aja kalau kehidupan sekarang ya, aku punya suami gitu. Terus misalnya aku keluar gitu, ternyata kelaparan, nggak ada makanan. Suami aja pasti malu loh kalau punya istri kelaparan ya. Nah, apalagi Tuhan gitu. Masa nggak malu sih punya Tuhan kelaparan gitu. Kalau aku sih malu, tapi kalau ada orang yang nggak malu punya Tuhan kelaparan, ya silakan, terserah gitu loh. Nah, jadi aku memilih memutuskan ini berarti udah nggak beres nih. Ini kalau aku kelaparan dia nggak bisa nolongin aku. Aku punya masalah apa-apa, nanya jalan keluar, Tuhan yang nggak maha tahu pun pasti nggak akan bisa memberikan aku solusi karena dia juga nggak tahu apa-apa, kan repot jadinya. Nah, jadi ya udah, jadi itu aku berpikir, ini kayaknya ya dari ciri-ciri apa ya, ketuhanan ya, coret lah, nggak bisa ini. Sosok yang lapar jadiin Tuhan nggak bisa. Sosok yang tidak maha tahu berarti nggak bisa aku jadiin Tuhan dalam kehidupan aku kayak gitu. Karena ini udah jelas beda sifat ketuhanan gitu. Nah, tapi pada saat itu aku belum berani memutuskan langsung gitu ya. Ini aku harus ganti Tuhan atau nggak menyembah Tuhan yang lain. Enggak, aku belum sampai ke situ ya Pak ya. Nah, jadi saat menyadari ini kok aneh gitu, ya tetap yang namanya doktrin dari gereja, dari pendeta kan, tetaplah mereka selalu mengatakan yaitu Yesus sebagai manusia, sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia, jadi sifatnya katanya manusia gitu. Nah, jadi ya udah berusaha mengimani gitu ya.
berusaha mengimani walaupun tidak sepenuhnya meyakini itu benar gitu. Nah, Dan terus jadinya tetap ke gereja dan sebagainya begitu ya. tetap ke gereja. Jadi tetap ke gereja, tetap ya jalani, jadi tetap beribadah, tetap berdoa ya ke Yesus juga dulu. Cuma yang di pikiran itu nggak tenang. Pikiran nggak tenang ya karena ya ragu lah, karena ini bener nggak sih kan gitu kan. Jadi kan hati itu nggak nyaman gitu loh. Berdoa tapi meragukan ini yang disembah ini, yang diminta ini beneran Tuhan apa enggak gitu kan. Nah, jadi tapi masih tetap ke gereja pada saat itu. Nah, terus aku juga cari tahu nih tentang kitab suci. Nah, kalau cari tahu tentang kitab suci itu alhamdulillah Allah itu ngasih aku lingkungan orang-orang yang beriman gitu. Orang-orang yang beriman tuh maksudnya aku punya teman-teman yang Islam. Nah, jadi aku udah sahabatan udah lama sama temen aku. Jadi dia tuh tiba-tiba nanyain gitu, Li, kamu tahu nggak kitab sucimu itu banyak yang aneh loh gitu. Terus aku tanya, anehnya gimana gitu. Tapi dia nggak ngajak debat, cuma kita ngobrol-ngobrol aja gitu ya. Terus aku tanya anehnya gimana, dia bilang, iya banyak yang aneh, banyak yang kontra gitu. Coba aja kamu baca, kalau kamu baca pasti banyak yang bikin kamu malah tambah bingung, katanya gitu. Terus masa sih gitu ya. Terus ya udah, karena teman aku bilang kayak gitu, aku nggak langsung telan mentah-mentah ya apa yang diomongin orang, gitu kan. Jadi aku pun juga karena dia teman aku ya tahu dia orangnya bisa dipercaya gitu kan. Aku buktiin aja apa yang dia omongin. Jadi aku cari tahu nih. Aku browsing-browsing, kan zaman sekarang browsing-browsing ya Pak ya. Aku browsing-browsing. Terus aku lihat kontradiksi di dalam Bible gitu. Ayat-ayat yang kontradiksi. Ternyata itu aku ketemu banyak banget ayat-ayat yang kontradiksi. Dan itu aku nggak cuma ngecek di artikel-artikel online gitu, nggak. Langsung aku cek ke Alkitabnya langsung. Kan banyak ya kalau orang yang ngefitnah Islam gitu. Nah, orang-orang yang mendengar di luaran sana kan mereka nggak ngecek lagi ya kebenarannya di Al-Quran gimana, kan gitu kan. Nah, terus nggak nanya Pak Ustadz, nggak nanya ulama, nggak nanya kiai, kan gitu orang-orang kalau di luar sana. Nah, kalau aku, saat aku ngecek di browsing itu, aku langsung cek ke kitab suci. Jadi aku cek ke Bible. Ternyata memang benar. Di artikel yang aku ketemu kontradiksi itu banyak, ternyata benar. Jadi kayak yang menghasut Daud gitu ya, itu kan ada tuh di 2 Samuel. Terus ada juga yang menghasut Daud sama-sama di 1 Tawarik. Jadi Daud itu disuruh untuk menghitung orang Israel. Nah, ini sebenarnya ceritanya sama, di kejadian yang sama, tapi 2 penulis yang berbeda gitu ya. Satunya Samuel, satunya Tawarik. Nah, tapi di Samuel itu bilangnya Tuhan yang menyuruh Daud. Tapi kalau di Tawarik itu iblis yang menyuruh Daud. Kok jauh sekali? Nah, jauh sekali kan. Ini jadi yang benar tuh yang mana gitu loh. Nah, sebelum itu juga ini ada yang lupa aku sampaikan nih. Jadi saat aku ngecek gitu ya Pak ya, ngecek perbedaan-perbedaan gitu. Aku tuh juga gini. Aku punya kesepakatan dulu sama diri aku sendiri. Jadi sebelum menemukan kontradiksi-kontradiksi itu ya, aku dulu tuh punya kesepakatan. Yang namanya kitab suci itu harus 100% benar. 100%. Kenapa harus 100% benar? Iya, harus 100% benar. Ya, kenapa harus 100% benar? Ya karena kitab suci itu isinya berisi firman dari Tuhan. Nah, kalau berisi firman dari Tuhan, Tuhan itu nggak pernah salah. Jadi isinya pasti 100% benar. Jadi nggak boleh ada hal-hal yang misalnya ya sebelumnya mau ngomongin itu A yang benar, terus ternyata di sisi lain ngomongnya B yang benar. Ternyata udah berlawanan. Terus jangan sampai di satu ayat sebelumnya bilangnya boleh, ternyata di situ dibilangnya nggak boleh. Nah, jadi memang harus benar-benar 100% benar gitu. Dan sebenarnya banyak sih kalau kita mau jabarin satu-satu ya, kitab suci pun juga dia harus
paling atas, teratas gitu, karena kan dari Tuhan ya, harus teratas. Jadi jangan sampai kita punya buku-buku pengetahuan yang lainnya gitu ya, kayak buku biologi, buku tentang sejarah, tentang matematika, tentang apalagi ya, fisika atau apapun itu. Jangan sampai kitab suci kita itu berada di bawahnya. Jangan. Kalau kitab karangan orang kan bisa aja 99% benar, 1% salah gitu ya. Iya. Itu 50% benar, 50% salah. Kalau kitab suci harus 100% benar. Nggak boleh ada kesalahan sekecil apapun. Nah, jadi yang kayak tadi aku bilang, banyak yang kontradiksi. Contohnya tadi yang pertama itu ya, di Samuel sama Tawarik ya. Itu beda banget ya Pak ya, Tuhan sama iblis. Bedanya kebangetan, itu yang benar yang mana gitu loh. Salah cetak kali Mbak. Gak ngerti juga tuh ya, itu urusan mereka lah, kesalahannya di mana atau yang benar yang mana juga gak ngerti. Makanya jadi waktu aku ngelihat itu, otakku langsung berpikir gini Pak, wah ini masa sih ini kitab suci, masa sih ini firman Tuhan, Tuhan kan gak pernah salah. Masa yang satu katanya yang menyuruh Daud menghitung tentara Israel itu katanya Tuhan, itu yang di Samuel. Tapi giliran di Tawarik dibilang iblis yang menyuruh Daud untuk menghitung orang Israel. Jadi yang benar yang mana? Kalau Samuel yang benar, berarti Tawarik salah dong. Kalau Tawarik yang benar, berarti Samuel yang salah dong. Nah, karena kalau benar dua-duanya nggak mungkin, itu berbeda. Iblis dan Tuhan itu oknum yang sangat berbeda jauh. Tapi kalau salah dua-duanya, mungkin, ini saya nggak bilang salah dua-duanya, tapi hanya mungkin gitu. Mungkin banget. Jadi kalau salah satu benar, mungkin. Ya, dua-dua benar, nggak mungkin, karena itu berbeda. Tapi kalau dua-dua salah, mungkin. Jadi logikanya kayak gitu ya Pak ya, untuk kontradiksi-kontradiksi gitu. Nah terus masih ada lagi tentang penyalipan. Yesus itu kan buat orang Kristen ya, dulu aku masih Kristen, penting banget ya yang namanya tentang Yesus. Jadi ternyata cerita tentang penyalipan Yesus itu pun juga ada yang berbeda. Nah, jadi ini yang benar yang mana gitu loh, dari segi waktu ya. Jadi Yesus disalibkan, kalau di Markus itu jam 9 itu udah disalib. Jam 9. Nah, tapi kalau jam 9 udah disalib. Pagi ya? Tapi kalau di Yohanes, Yesus itu jangankan jam 9 ya, jam 12 aja belum disalib loh. Nah, jadi aku mikir lagi, ini yang benar yang mana? Kalau dibilang itu nggak penting, yang penting karyanya Yesus disalib menebus dosa. Tapi gimana bisa kita percaya itu, sedangkan runtutan ceritanya aja saling tidak mendukung gitu loh, saling, ya berarti kan sama aja saling menjatuhkan kan. Kalau Markus punya pendirian Markus yang benar, berarti kan otomatis Markus menyalahkan Yohanes. Kalau Yohanes punya pendirian yang kuat juga, pasti berarti kan Yohanes pun juga menjatuhkan Markus secara nggak langsung kan gitu. Karena mereka ada perbedaan gitu. Nah, jadi yang benar yang mana kan? Yang Markus atau Yohanes? Itu jam 9 pagi atau jam 12 belum disalib. Nah, itu jadinya ayat-ayat kayak gitu tuh bikin apa ya? Bikin galau. Ini iya, bikin galau dan merasa ini udah nggak sesuai dengan kesepakatanku nih. Nah, tapi aku nggak diem di situ, Pak. Jadi aku janjian sama pendeta di gerejaku. Nah, jadi aku nggak nyari orang di luar Kristen, enggak. Aku nyarinya ya pendeta. Nah, karena kan pendeta yang pasti paham Alkitab ya. Pendeta yang belajar dengan ilmu yang tinggi banget. Nah, jadi harusnya janjian. Harusnya aku janjian. Iya, harusnya. Nah, jadi aku janjian, zaman dulu kan masih zaman BBM-an ya Pak ya, tahun 2016. Nah, terus aku janjian ketemu. Waktu itu bisa ketemu di gereja, ya aku bilang, aku mau nanyain ini, ayat-ayat yang
menurut aku nggak beres, aku pengen tahu kebenarannya gimana. Terus ya udah ke gereja, ketemu ngobrol, aku bawa buku catatan aku jadinya. Jadi selama aku mempelajari Bible waktu itu, Hmm. aku ketemu mulai dari sifat-sifat Yesus yang benar-benar menunjukkan dia 100% manusia, itu kutunjukin. Ini kenapa Yesus kelaparan, aku tunjukin. Ini kenapa Yesus nggak maha tahu, aku tunjukin. Gitu ya. Terus kenapa Yesus ketakutan, aku tunjukin. Nah, terus kontradiksi pun aku tunjukin. Jadi aku tanya sama pendeta, ini yang benar yang mana Pak? Yang ini sama yang ini yang benar yang mana? Ini kenapa berbeda? Ya Pak pendetanya sih jawabnya dengan santun, nggak marah-marah gitu ya. Jadi Pak pendetanya jawabnya bilang gini, iya itu kan karena kitab suci kita itu ditulis dengan penulis yang berbeda, latar belakang yang berbeda, bahasa berbeda, budaya juga berbeda. Jadi itu ada perbedaan, itu wajar. Itu bukan hal yang penting, gak usah dipikirkan. Katanya gitu. Terus aku dengar jawaban kayak begitu, jadinya aku langsung ngejawab juga sih sama Pak Pendeta itu. Aku bilang, iya tapi kalau aku nggak bisa kayak gitu Pak. Kalau buat aku harus punya kitab suci yang 100% benar. Aku nggak mau punya kitab suci yang kayak begini. Nggak bisa ini kalau kitab suci kayak gini Pak. Terus dia tuh jujur loh Pak pendetanya. Jadi itu pendeta yang jujur ya. Nggak tahu nih Allah bener-bener. Aku ngerasa Allah tuh sayang banget sama aku. Aku dipertemukan dengan orang-orang yang bisa membimbing aku untuk mencari hidayah, untuk menjemput hidayah gitu loh Pak. Nah, jadi si Pak Pendeta ini jawabannya tuh di luar dugaan aku banget. Pak Pendeta ini bilang gini, ya memang kitab suci kita itu ya memang kayak gitu. Keadaannya kayak gitu, nyatanya kayak gitu. Kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada salahnya, ya kitab suci teman-teman kita, umat muslim, Al-Quran. Dia bilang dia bilang kayak gitu loh Pak. Padahal aku tuh sama sekali belum pernah belajar tentang Al-Quran. Sama sekali nggak pernah. Jadi aku murni dari dulu benci sama Islam, nggak suka, denger azan aja udah panas gitu ya. Jadi boro-boro tahu kitab suci Islam itu benar, jadi nggak tahu. Justru aku tahunya dari Pak Pendeta itu di gerejaku itu. Jadi dia bilang kayak gitu. Terus aku cuma bilang, hah, masa sih Pak? Ya cuma ya jadi diem kaget gitu kan. Aku kan, hah masa sih yang gitu. Terus ya dia bilang lagi, iya. Kalau kamu mau cari kitab suci yang 100% benar, nggak ada kesalahan ya Al-Quran, kitab suci umat muslim Al-Quran. Karena itu memang langsung datang dari Tuhan, turun dari Tuhan wahyunya. Terus ya udah semuanya dari Tuhan, 100% benar itu, nggak ada salahnya. Dari situ aku cuma, oh ya udah Pak, aku udah tahu jawabannya dia gimana. Walaupun aku belum membuktikan kebenaran Al-Quran ya. Jadi aku juga belum langsung bersyahadat, belum. Aku cuma masih menemukan hal-hal yang nggak beres aja di agamaku waktu itu gitu. Jadi ya udah, aku pamit pulang. Terus aku sampai di rumah ya seperti biasa lagi, beraktivitas seperti biasa. Dan waktu aku ke pendeta pun juga papaku, mamaku, kakakku itu tahu semua gitu. Karena memang sebelum aku ketemu pendeta, aku udah sempat bilang, ini kok banyak sih yang aneh-aneh sih di Alkitab gitu. Jadi ya udah, jadi mereka tahu aku udah pernah ketemu sama Pak Pendeta, tapi hasilnya aku nggak cerita ke mereka. Jadi mereka kirain aku habis ketemu pendeta, dikirain keimananku tuh di dalam Kristen ya dikirain semakin kuat gitu, dikirain semakin rajin ke gereja, dikirain gitu. Nah tapi karena dikirain aku makin rajin dikirain makin rajin ke gereja gitu, mereka jadinya kecewa juga gitu. Kecewa juga gitu dia ya, karena kan mereka kirain pendeta ini bisa menghandle jemaatnya untuk makin kuat gitu imannya ya. Nah padahal enggak. Jadi keraguanku akan kebenaran di dalam agama Kristen itu semakin meningkat gitu kan. Nah begitu juga kembali ke
ketuhanan gitu, tentang Yesus itu Tuhan atau utusan. Itu jadinya aku semakin bingung, semakin cari-cari tahu lagi gitu kan. Ketuhanan Yesusnya kelihatannya kok manusia banget sih gitu kan. Dibilang 100% manusia, 100% Tuhan, tapi kok aku nggak menemukan dia ketuhanannya di mana sih gitu kan. Yang nemunya cuma manusianya aja. Nah, terus saat aku semakin ragu, terus temenku tadi yang aku bilang aku udah akrab itu ya, udah deket itu, dia tiba-tiba ngomong lagi sama aku pas aku ketemu dia. Dia bilang, Li, kalau di kitab suci kamu ada pengakuan Yesus ya, kalau Yesus itu bilang, aku adalah Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen. Nah, jadi temanku tuh ngomong kayak gitu ke aku gitu kan, aku langsung kepikiran Tentang ya. gitu ya. Iya, jadi aku langsung, wah ini apalagi waktu itu ya, aku tahu banget nih temanku nih bukan seorang yang ecek-ecek gitu loh. Temanku ini dia udah pernah memualafkan seorang Kristiani. Oh, Nah, jadi saat dia ngomong gitu ke aku pikir, ini kayaknya bisa aku ajak ke Kristen nih, bisa aku cari ini, aku tunjukin nih kan. Terus ya udahlah, jadi aku cari tahu, terus aku cari-cari tahu terus gitu ya. Nah, cari tahu di mana sih Yesus itu ngaku dia itu Tuhan dan sembahlah aku. Nah, jadi pas aku sampai di rumah, terus aku juga merenung lagi gitu kan, merenung tentang hal-hal yang aku temukan di dalam Bibelku mengenai sifatnya Yesus, mengenai bukti-bukti Yesus itu manusia gitu, kitab suci yang saling kontradiksi kan. Aku jadi berpikir ini kayaknya aku memang harus benar-benar meminta ini kepada Tuhan yang benar gitu ya. Tolong ditunjukin Tuhan yang benar itu gimana. Jadi saat itu aku langsung berdoa juga. Malam itu aku berdoa sampai nangis dulu berdoa itu. Memohon supaya Tuhan itu tolong tunjukin kebenarannya itu Tuhan semesta alam itu Tuhan yang mana gitu. Nah, apakah Tuhan yang aku sembah selama ini tuh udah benar? Jadi aku tanya gitu, dalam doa itu aku tanya, apakah Tuhan yang selama ini aku sembah itu udah benar? Tapi kalau yang selama ini aku sembah itu sudah benar, aku mohon maaf, aku minta ampun karena aku sudah meragukan Tuhan yang selama ini aku sembah. Namun sebenarnya aku ini menghambakan kepada Tuhan yang sesungguhnya Tuhan semesta alam. Jadi aku benar-benar memohon karena stres banget itu waktu itu mikirin ini yang benar yang mana gitu kan, jadi pikiran kan sulit ya nemuin ini gitu dengan doktrin ragu itu dosa gitu ya. Nah jadi saat itu aku memohon, aku berdoa, ternyata ya udah udah mulai berpikir kok kayaknya aku harus meninggalkan Kristen gitu ya. Lah kok ternyata pagi-paginya pas aku mau berangkat ke kantor, papa aku tuh langsung nunjukin ayat gitu loh. Yohanes 13 ayat 13. Nah, jadi di situ ternyata ada ayatnya Yesus itu mengaku Tuhan. Nah, jadi di situ Yesus bilang Yesus itu guru dan Tuhan kan gitu. Nah, jadi aku langsung ngerasa loh, kok lega. ternyata ada sih ayat. Iya, jadi saat itu langsung leganya tuh gini ya, kayak loh kok ternyata ada sih Yesus itu ngaku dia Tuhan. Selama ini kan kayaknya nggak pernah ada kan Yesus itu ngaku dia Tuhan. Yang ada kan Yesus itu bilang aku itu diutus hanya untuk bangsa Israel. Terus ada juga Yesus bilang Yesus itu adalah utusan dan telah mengenal engkau satu-satunya Allah yang telah mengutus aku, kan kayak gitu ya. Pokoknya ayat-ayatnya selalu bilang Yesus itu utusan. Tapi kok ini ada Yesus ngaku kalau dia itu Tuhan gitu. Terus jadinya aku langsung mikir, aduh ya Tuhan, aku minta maaf nih. Jadi waktu ketemu ayat itu langsung dalam hati tuh gitu loh, kayak
kayak minta maaf sama Yesus gitu, udah ngeraguin ketuhanannya Yesus kan. Nah, tapi aku langsung inget juga sama teman aku yang nantangin, kalau Yesus ngaku Tuhan dan sembahlah aku mau masuk Kristen, kan temanku bilang gitu. Jadi aku langsung hubungin temanku lagi, terus aku tunjukin ke dia, aku bilang gitu, pas ketemu aku tunjukin, nih Mas, ada loh ayatnya, Yesus ngaku kalau dia itu Tuhan. Ya memang gak ada kata-kata sembahlah aku sih, gak ada itu ya kata-katanya. Cuma bilang, kau menyebut aku guru dan Tuhan, ya memang katamu tepat, karena memang akulah guru dan juga Tuhan. Kan gitu terjemahannya ya. Nah jadi teman aku saat aku tunjukin Yohanes 13 ayat 13, dia cuma bilang gini, loh, kamu yakin Li, aslinya emang kayak gitu? Kamu yakin itu nggak ada yang rubah-rubah? Terus aku cuma bilang, ya ini aku dapetnya kan ya emang udah kayak gini Mas, kitab suci ku ya terjemahannya ya bacanya emang udah kayak gini. Terus dia cuma ingetin lagi, ya emang kamu yakin aslinya kayak gitu? Nah jadi karena dia juga mengajak aku berpikir dan untuk menemukan kebenaran aslinya itu kayak gimana ya, aku jadinya langsung ya udah deh, jadinya PR lagi nih buat aku, baru nih aku harus cari tahu kebenarannya. Nah ternyata pas aku cari tahu lagi sampai ke original teksnya ya. Nah tapi sebelum ke original teks pun aku ngelihat tuh di Bible versi yang lain-lain ya, terjemahan lama kan ada juga tuh. Yeah. Ternyata di situ bukan guru dan Tuhan, ternyata guru dan tuan, terus disebut junjungan, kayak gitu. Nah, tapi ternyata yang versi TB ini udah diterjemahin jadi Tuhan. Oh. Nah, karena berbeda-beda gitu, aku jadi bingung, ini yang benar yang mana sih gitu kan. Nah, temanku juga bilangnya aslinya. Ya udah, aku cari tahu ke aslinya. Aku cek di original teksnya di Bible Hub, ternyata di situ yang dipakai kata kurios. Nah, kurios ini ternyata diartikan ke bahasa apapun, itu nggak ada yang mengartikan itu sebagai Tuhan. Adanya cuma tuan, bapak, enci gitu ya. Jadi aku langsung berpikir ini ya berarti ya aslinya dia nggak ngaku dia itu Tuhan dong, dia cuma bilang dia itu tuan. Karena nggak mungkin kan, kayak misalnya aku punya siapa ya, misalnya aku punya tetangga ya, namanya misalnya Ferdi atau siapa gitu ya, atau Pak Yatno gitu, terus kan nggak mungkin aku 10 tahun kemana aku manggil Pak Yatno gitu, atau nggak misalnya Pak Bambang gitu ya. Tahun ini aku kenal Pak Bambang, Tuan Bambang. Terus 50 tahun kemudian atau 30 tahun kemudian aku ketemu jadi Tuhan Bambang, kan nggak mungkin. Yeah. Gak mungkin. Jadi itu arti yang sangat-sangat yang original teks tadi dalam bahasa apa, Mbak? Nah, itu dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunaninya itu kurios. Oh, oke. Lanjut. Iya, jadi begitu diartikan ke bahasa Inggris pun mister gitu. Nah, mister. Jadi nggak ada gitu dijadikan Tuhan gitu, nggak ada. Kurios itu cuma bapak, cuma sebagai bentuk penghormatan aja. Nah, jadi di situ jadi ini nggak mungkin lah kalau dia berarti dulunya ngakunya Tuhan, ya Tuhan aja, nggak mungkin Tuhan tiba-tiba berubah jadi Tuhan, nggak masuk akal, itu perbedaan yang banget gitu. Nah terus sampai gini, ini aku lanjut lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Gini, ini sebentar lagi akan duhur dan rumah saya ini sebelahnya musola, Pak. Nah, nanti kalau pas gitu. duhur itu akan suara adzan akan masuk. Untuk supaya katakanlah untuk mempersingkat, kalau cerita tentang keraguan terhadap Alkitab, contoh-contohnya tadi kita banyak. Kalau kita sedikit melompat saja, melompat kemudian ketemu Islam, nah itu gimana? Oke. Jadi langsung saya persingkat aja ya Pak ya. Nah jadi setelah tahu dia jadinya cuma
Tuhan ya. Jadi ya udahlah, aku memberanikan diri untuk ya ini memang harus aku tinggalkan karena dia bukan bukan Tuhan, dia hanya kurios. Nah, jadi setelah itu aku mikir gitu, ini agama mana sih yang menyebut Yesus memang benar-benar hanya sebagai utusan, yang menempatkan Yesus pada posisi yang tepat. Nah, jadi karena aku mencintai Yesus, aku pengen ngikut apa katanya Yesus gitu. Yesus kan bilang dia utusan. Dan Yesus bilang Yesus diutus hanya untuk kepada Bani Israel. Hanya kepada orang Israel. Aku lihat agama yang memuliakan Yesus sebagai utusan hanya agama Islam. Nah, jadi di situ aku merasa, jadi aku merasa, oh berarti Yesus ini berarti Muslim dong. Karena di Muslim, di Islam, Yesus ditempatkan sesuai dengan posisi apa yang Yesus katakan. Yesus bilang dia utusan. Ya udah, benar. Di Islam seperti itu. Nah, jadi waktu itu belum langsung mau bersyahadat juga belum, karena berat ke Nabi Muhammad. Maksudnya karena aku dulu benci sama Islam ya, dan doktrin-doktrin orang-orang menjelek-jelekan tentang Nabi Muhammad kan banyak tuh. Jadi aku pengen sih bersyahadat, tapi masih gengsi, maksudnya nggak mau sama punya Nabi kayak begitu gitu ya. Nah, tapi begitu aku mempelajari, ternyata Yesus pun juga memang bilang akan ada seorang penolong gitu, dan Yesus nggak bisa mengatakan itu semua, nggak bisa mengatakan semua saat itu. Jadi Yesus harus pergi dulu, baru orang itu akan datang. Nah, jadi ya udah harus ke Islam gitu, dan ternyata memang di Islam lah kebenarannya, dan semakin mempelajari pun tentang ketuhanan yang benar gitu ya, semua ada di dalam Islam. Al-Qur'annya pun benar-benar terjaga. Yang namanya keilmuan yang ada di dalam Al-Quran gitu ya, kebenarannya dari zaman Nabi Muhammad belum ada penelitian, belum ada alat-alat canggih, ternyata sekarang terbukti semua. Dan apa yang dilakukan Nabi Muhammad mengajari umat Muslim ternyata itu sama aja dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Meneruskan begitu. Iya, jadi meneruskan. Jadi ngapain harus benci sama Islam, ngapain harus benci sama Nabi Muhammad? Yang ada kami umat Islam cuma melakukan apa yang dilakukan nabi-nabi terdahulu. Hanya syariatnya disempurnakan menjadi syariat dari Nabi Muhammad, kan gitu. Lalu membulatkan tekad bersyahadat gitu. Iya, jadi membulatkan tekad itu bersyahadat juga sebenarnya dulu nggak berani juga, karena kan aku perempuan, aku mikir kalau aku masuk Islam itu kan harus berkerudung ya, kalau wanitanya ya, muslimah kan harus berkerudung. Jadi dulu aku sempat menunda gitu loh, udah pengen bersyahadat tapi menunda, takut pakai kerudung, takut ketahuan. Terus aku waktu itu mau pulang kantor kan, jadi masih di mobil sama teman aku. Terus dibilang, kamu kenapa sih udah mau masuk agama Islam, kenapa nggak segera bersyahadat aja? Ya aku bilang, aku masih mikirin kerudungku gimana, kan aku kalau masuk Islam aku harus pakai kerudung, jadi setelah bersyahadat harus pakai kerudung. Terus dibilang, ya udah semampunya aja, Allah maha tahu kok, dia yang penting ngelihat niatnya kamu, gimana kamu menjaganya kan gitu. Terus jangan pernah menunda kebaikan, teman aku bilangnya gitu. Jadi karena dibilang jangan menunda kebaikan, terus dibilang juga kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Iya, memang kita nggak tahu. Iya, kalau pulang kerja situ bisa aja aku masih hidup. Iya, kalau masih hidup. Kalau tiba-tiba Allah memanggil aku untuk meninggal gimana, kan tiba-tiba kita nggak tahu. Jadi ya udah, saat itu juga aku langsung bersyahadat. Jadi masih pulang kantor gitu di mobil, langsung aja bersyahadat di situ di mobil. Di mobil itu terus juga? Langsung di mobil itu juga. Langsung bersyahadat, terus mampir ke butik muslim sebentar gitu ya, beli kerudung beberapa gitu kan, sama baju yang panjang-panjang gitu. Terus ya udah, jadi langsung mulai besoknya ke kantor aku pakai kerudung itu ngumpet. Jadi dari rumah kerudung ini aku masukin dalam tas. Terus udah agak jauh dari rumah, baru aku pakai kerudungnya. Entah aku mampir di temenku,
kemana gitu. Pokoknya sebelum nyampe kantor tuh aku udah pakai kerudung. Jadi tahunya di kantor orang-orang ngelihat, ih Natali kok udah pakai kerudung sih. Jadi mereka tahunya aku mualaf, aku masuk Islam karena aku tiba-tiba pakai kerudung. Nah gitu, terus mau pulang kantor pun gitu. Jadi kerudungan masih pakai itu dari kantor. Udah deket rumah langsung aku copot lagi, aku masukin di tas. Terus mau sholat pun juga teman-teman kan pada rebutan gitu ya, rebutan pengen ngajarin ayat-ayat sholat gitu kan, karena tahu oh ini mualaf nih, ladang pahala gitu kali ya mereka mikirnya. Jadi mereka rebutan pengen ngajarin Al-Fatihah, pengen ngajarin ayat kursi, Al-Ikhlas, banyak tuh pengen ngajarin gitu. Terus alhamdulillah manajerku waktu di kantor pun dia seorang muslim gitu, muslimah, dan dia wanita, jadi jamaah bareng-bareng tuh enak, diajarin dia juga enak gitu ya. Jadi sering sholat bareng. Kalau nggak ada yang nemenin jamaah itu jadinya males, apa sih, bingung semua sholat gimana gitu, bukan males, sebenarnya bingung gitu. Jadi nungguin ada yang ikutan jamaah. Jadi ya udah. Tapi kalau subuhan di rumah ya sholatnya ini sholat biasa aja gitu, sebisanya aja dulu, nggak langsung lancar semua Al-Fatihah, nggak langsung. Tapi Allah kasih kemudahan sih, cepet hafalnya. Dan itu mukernanya pun aku sembunyiin, umpetin di lemari gitu, biar nggak ketahuan. Terus gitu. Reaksi gimana? Nah, untuk reaksinya sih gini. Jadi waktu aku ngumpet itu kan nggak enak ya, ngejalanin keyakinan tapi ngumpet-ngumpet kan. Dan itu aku tahu orang kalau udah masuk Islam haram ke tempat ibadah orang kafir kan. Jadi aku nggak mau ke gereja. Nggak mau ke gereja gitu. Tapi di awal-awal masih ke gereja tapi cuma pura-pura gitu loh. Jadinya apa ya? Untuk menyembunyikan identitas kan. Jadi aku masih belum bisa kabur gitu dari gereja. Jadi datang ke gereja pura-pura HP-an lah apa. Terus kalau orang nyanyi, orang berdoa, aku nggak mau ikutan. Jadi cuma mulutku buka tapi aku nggak ngomong apa-apa gitu karena takut kafir kan. Nah, jadi aku cuma pura-pura ngomong, pura-pura nyanyi, padahal enggak, cuma komat kami. Terus pendetanya khotbah, aku cuma HP-an gitu. Nah, terus jadinya pas ngejalanin itu nggak enak, aku jadinya males ke gereja juga, nggak mau, udah merasa nggak perlulah, aku udah kuat di Islam. Dan dalam hati tuh kepikiran banget pengen ngasih tahu orang tua. Nah, jadi ngerasa ini nggak enak banget sih ngejalanin agama kok sembunyi-sembunyi. Ya berdoa sama Allah supaya Allah mudahkan untuk orang tua, keluarga semua tahu gitu. Terus jadinya pas satu hari itu, pas hari Ahad ya, hari Ahad kan orang-orang Kristen kan ke gereja ya. Nah, jadi waktu itu aku benar-benar udah muak banget dan bingung banget ya. Jadi aku pergi seharian, dari pagi aku pergi dari rumah sampai hampir malam. Jadi udah jam ibadah itu kan terakhir jam sore ya. Nah itu aku baru datang di rumah itu udah malam. Nah terus kakakku waktu itu nanya aku gitu, kamu kenapa? Kok dari tadi kok nggak mau ke gereja? Iya, emang nggak mau gereja. Kamu dari mana? Jalan-jalan. Nah, jadi sepanjang jalan-jalan tuh aku juga ngomong sama teman-teman aku gitu loh. Aku tanya, gimana ya caranya ngasih tahu ke keluarga aku? Udah muak sembunyi-sembunyi gini, pengen ngasih tahu kalau aku tuh udah agama Islam. Ya udah gimana ya, kasih tahu aja, tapi takut orang tua sakit hati, takut orang tua sedih gitu kan. Tapi bingung juga pengen ngasih tahu kan. Terus akhirnya ya Allah mudahkan itu dengan kakakku nanya ke aku, jadinya enak gitu loh. Dia nanya, aku nggak ada beban untuk jawabnya, nggak ada takut. Jadi dia nanya, kenapa kamu nggak mau ke gereja? Ya aku bilang, iya, emang udah nggak mau ke gereja. Terus kakak aku tanya lagi, kenapa kamu udah nggak mau ke gereja? Emang kamu udah nggak Kristen lagi? Iya, emang aku udah nggak Kristen lagi. Aku bilang gitu. Lah, terus kamu apa? Kamu masuk agama Islam? Iya, aku udah masuk agama Islam. Mulai kapan? Katanya. Ya udah lama, aku udah lama masuk agama Islam. Dia langsung kepanasan gitu ya, dia langsung teriak-teriak gitu kan, kamarku di lantai 2 tuh, di atas. Jadi dia teriak-teriak manggil mamaku, mama gitu ya, dia teriak lah. Terus heboh kan, mamaku ke atas juga.
nanyain, kenapa? Ini loh mah, anak mama, sekarang dia udah nggak Kristen lagi mah, dia sekarang udah ke Islam. Terus mama ya nanya ke aku, tapi nggak pakai marah sih, karena memang alhamdulillah keluarga aku tuh bukan orang yang kasar ya, orang yang santun gitu ya. Jadi mama juga nanya, loh kamu emang kenapa? Kamu udah yakin kayak gitu itu pilihanmu? Kamu beneran? Iya ma, emang udah gitu, udah beneran. Aku udah ke Islam sekarang. Mulai kapan? Ya udah lama. Kamu udah yakin di Islam, mama aku tanya gitu. Iya ma, udah yakin. Ya udah, kalau emang udah yakin untuk keputusanmu ya, ya udah ya gimana lagi gitu. Allahu Terus, Akbar, Masya Allah. ya terus jadinya mamaku sama kakakku turun dari kamar gitu kan. Terus nggak tahu mereka ngomong apa di lantai bawah sama papaku. Akhirnya aku dipanggil lagi untuk kayak di sidang gitu ya di depan papaku. Tapi aku alhamdulillah lega gitu loh dengan kejadian itu, aku lega gitu Pak. Nah terus ketemu papaku, kita ngobrol, papaku nanya, Lia coba kamu cerita sekarang, apa benar kamu sekarang udah meninggalkan Yesus? Aku bilang gitu, iya kamu udah meninggalkan Yesus, kamu udah gak Kristen lagi, kata papa gitu, kamu udah masuk Islam, gimana kamu kok bisa kayak gitu? Sambil nunduk sedih gitu ya. Jadi papaku, mamaku, kakakku itu nangis semua, tapi aku sama sekali nggak nangis. Aku malah merasakan damai, bisa jujur, tegar banget, seneng gitu ya. Jadi aku jawabnya gini aja, loh aku tuh nggak ninggalin Yesus Pak, bilang gitu. Justru karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam. Terus Bapak langsung gini, ampun Tuhan, ajaran macam apa lagi ini? Jadi Papa tuh eh, pengen marah gitu kan, karena dia gregetan, ini kok masuk Islam katanya ngikutin Yesus kan, ajaran Yesus. Terus ya aku bilang, ya memang ajarannya Yesus Pak. Yesus kan memang sembah Tuhan, sembah Allah. Yesus kan bukan Tuhan. Yesus ngajak kita berdoa kepada Tuhan. Yesus berdoa, ya udah aku ngikut Yesus, makanya aku masuk Islam. Ya jadi papa sama mamaku, kakakku tuh yang nangis gitu, sampai kakakku sebel kali yang ngeliat aku kok tegar banget gitu. Terus dia bilang, kamu kenapa sih kok bisa nggak nangis? Lihat deh kita semua nih pada nangis, kakakku bilang gitu. Terus aku ya bilang, ya terus aku gimana? Aku harus nangis juga gitu. Aku cuma bilang gitu, aku harus nangis juga gitu. Ya enggak, kamu tuh gimana sih? Nggak mikirin mama papa? Ya mikirin lah, mikirin, pasti mikirin mama papa. Cuma ya memang udah putusanku harus kayak gini. Karena aku ngikut Yesus makanya aku masuk Islam. Karena Yesus juga gak pernah minta disembah. Yesus juga gak bilang dia itu Tuhan gitu. Terus kakakku inget, karena aku pernah ke gereja nanya ke pendeta yang konsul masalah keanehan-keanehan di Bible itu. Dia bilang, kemarin-kemarin kamu ketemu pendeta gimana? Jawabannya apa? Terus aku bilang, katanya Pak Pendeta, ya kalau mau kitab suci yang benar, 100% benar, nggak ada kesalahan, kitab suci Al-Quran, umat muslim. Ya udah, memang ternyata memang benar, Al-Quran itu yang benar, kitab sucinya umat muslim ya. Jadinya aku masuk Islam, dan Yesus memang ngajarinnya kayak gitu. Yesus itu Islam, dia punya Tuhan, lalu bilang gitu. Tambah marah, dan dia bilang, mana bukunya, mana tulisannya, sini aku baca, katanya. Terus jadi beberapa saat setelah itu juga jadi waktu itu aku bilang iya nanti aku kasih gitu kan. Nah setelah beberapa saat dari situ, buku yang udah aku tulis itu aku rapihin lagi tulisannya kan, karena buat dibaca orang tuaku, kakakku, dengan harapan juga semoga mereka bisa dapat hidayah melalui tulisan yang aku tulis gitu kan, supaya mereka mencari kebenaran. Nah tapi sampai sekarang buku itu sama sekali nggak disentuh, nggak dibaca sama sekali. Jadi dibiarin nganggur sampai sekarang. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah menggerakkan untuk membaca buku itu. Amin, amin. Ya, jadi sekarang juga bikin konten YouTube itu sebenarnya tujuan pertama sih, pengennya supaya papa, supaya mama itu bisa ngerti
alasan aku masuk Islam itu kenapa. Pengennya mereka itu mendengarkan ya, menyaksikan video itu tanpa rasa benci, tanpa rasa jengkel gitu. Tapi memang kalau ketemu memang mereka sayang sama aku dan mereka sayang banget pasti ya orang tua aku kan. Natalia tentu sayang juga kan? Sayang juga, makanya karena sayang sama mereka, mereka juga sayang sama aku. Kita sama-sama saling menginginkan di agamanya kita masing-masing gitu loh, maksudnya. Papa pengen aku balik ke Kristen kan, karena papa sayang aku. Tapi aku juga pengen papa itu dapat hidayah supaya masuk Islam ya, karena aku juga sayang sama papa aku gitu. Nah, jadi video-videoku aku share gitu. Jadi ada beberapa video, apalagi kisah mualaf ya dari 1, 2, 3, 4 itu aku kirim ke papaku, aku kirim ke mamaku. Tapi memang masih nggak ada respon aja kayak gitu. Responnya di dalam hati. Iya, mungkin responnya dalam hati. Ya kadang kalau aku habis bikin video gitu ya, nggak tahu mungkin mereka nonton atau cuma ngecek judul, aku juga nggak ngerti ya. Tapi kadang tuh tiba-tiba papa itu nge-WA gitu ya, nge-WA terus kayak nanya-nanyain kayak, kamu tuh nyembah siapa? Coba cari Tuhan yang benar, jangan ikut ajaran setan. Pokoknya WA-nya kayak gitu-gitulah ya. Jadi aku cuma bilang, aku nyembah Tuhannya Yesus, Pak. Kamu berdoa sama siapa? Berdoa ya ke Tuhannya Yesus, Pak. Ya aku balasnya gitu-gitu aja. Gitu ya. Soalnya nggak mungkin ceramahin orang tua juga kan. Takutnya kan aku anaknya. Jadi aku harus dengerin dia lah. Pasti lebih banyak mendengar gitu. Baik Mbak Natalia, Masya Allah. Ini ceritanya mengalir 1 jam lebih ini. Iya. Sampai saya mau mutusnya susah. Ya, mudah-mudahan ya, hidayah adalah wewenangnya Allah. Yang bisa kita lakukan adalah menyampaikan, lalu memuliakan orang tua dengan adab-adab sebagaimana ditentukan oleh Rasulullah SAW. Dan Allah membukakan hati keluarga Mbak Natalia. Hai Papa. Ini halawa sayang. Halawa? Halawa pakai H. Enak. Iya dong, masakan Uma. Halawa